Halo, selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhania Nuha dengan NIM 250701501045. Hari ini, saya akan mengajak Anda menelusuri perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun dalam sebuah video yang dirancang menyerupai sebuah live timeline cutscene, yaitu sebuah alur yang membawa kita melihat bagaimana setiap tahap kehidupan saya terbentuk dan berkembang. Seperti membuka kembali arsip kehidupan yang selama ini berjalan secara otomatis, saya ingin melihat kembali bagaimana tahap-tahap awal perkembangan saya berkontribusi pada pribadi saya saat ini. Dengan menyusun perjalanan ini secara sistematis, saya berharap dapat memahami kembali faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman yang membentuk diri saya sejak sebelum lahir, masa bayi, hingga akhir masa kanak-kanak. Proses refleksi ini tidak hanya membantu saya mengenali pola tumbuh kembang saya, tetapi juga memberi kesempatan untuk memahami bagaimana interaksi antara genetik, keluarga, dan lingkungan sosial turut mempengaruhi perkembangan saya. Dalam proses penyusunan analisis perkembangan diri ini, saya mengumpulkan informasi dari beberapa orang yang paling mengetahui perjalanan hidup saya sejak kecil, yaitu umi saya, abi saya, nenek saya, dan tante-tante saya. Dari mereka, saya mendapatkan banyak cerita tentang kondisi saya sejak sebelum lahir hingga memasuki masa kanak-kanak akhir. Selain itu, saya juga menggunakan berbagai dokumentasi seperti foto-foto lama yang akan saya tampilkan nanti dan buku rapot sekolah saya untuk membantu melengkapi informasi mengenai perkembangan saya dari waktu ke waktu. Namun, proses pengumpulan data ini tidak sepenuhnya mudah. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah sulitnya menemukan foto-foto saya pada masa bayi. Banyak dokumentasi yang hilang atau tidak tersimpan dengan baik. Selain itu, beberapa ingatan orang tua, bahkan keluarga saya mengenai detail perkembangan saya sudah mulai samar karena waktu yang cukup panjang. Ditambah lagi, kesibukan orang tua membuat saya perlu menyesuaikan waktu agar bisa melakukan wawancara dengan mereka. Meskipun ada berbagai kendala, informasi yang berhasil saya kumpulkan tetap memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menelusuri kembali perjalanan perkembangan saya dari prenatal hingga usia 12 tahun. Mari kita mulai perjalanan saya dari titik awal kehidupan, yaitu masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Perjalanan hidup saya dimulai sebelum lahir, saat Umi masih mengandung saya pada usia 31 tahun. Masa kehamilan cukup menantang. Umi sering merasa muak, cepat lelah, dan emosinya lebih sensitif, terutama karena tinggal di rumah mertuanya. Pola makan kadang terganggu, tapi tetap terjaga dengan rutin minum susu, Prenagen, dan aktivitas sehari-hari Umi saya berjalan dengan normal. Umi saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengajar ngaji. Meski ada resiko seperti gula darah rendah, akses Umi ke layanan kesehatan sangat baik. Pemeriksaan rutin ke dokter dan puskesmas membantu memastikan perkembangan saya tetap stabil. Stres Umi bisa memengaruhi janin, tapi perhatian dan perawatan beliau menjadi faktor protektif penting. Proses kelahiran saya juga menantang. Setelah beberapa hari tanpa pembukaan signifikan, induksi dilakukan karena plasenta menutup jalan lahir. Saya lahir normal dengan berat 2,9 kg dan panjang 55 cm. Sempat mengalami jaundice dan menjalani fototerapi. Secara keseluruhan, pengalaman prenatal dan kelahiran ini membentuk fondasi fisik dan psikologi saya, menyiapkan tubuh dan emosi saya untuk tumbuh, belajar, dan menghadapi tantangan sejak awal kehidupan. Pada masa bayi, perkembangan fisik dan motorik saya cukup pesat, meski disertai tantangan kesehatan. Sejak lahir, saya sering mengalami gangguan pernapasan seperti ISPA, karena rumah nenek memiliki sirkulasi udara yang buruk, banyak debu dan ruang yang padat. Saya pun sering keluar masuk rumah sakit, bahkan 2 kali mengalami step atau kejang demam saat berusia 9 hingga 12 bulan. Meski begitu, milestone motorik saya berkembang cepat. Pada usia 3 bulan, saya mulai tengkurap, kemudian duduk dan berdiri antara 6 hingga 8 bulan. Usia 9 bulan, saya mulai merangkak, dan tak lama kemudian sudah bisa berjalan. Salah satu faktor yang mempercepat kemampuan berdiri dan berjalan adalah saya menggunakan baby walker. Saya masih ingat kaki kecil saat menyentuh lantai untuk pertama kali saat didudukan di dalam dudukan alat itu. Saya tertarik pada mainan yang berbunyi di depan saya, dan perlahan saya berjalan. Saya belajar menggerakkan baby walker mengikuti panggilan orang tua, kakek saya, nenek saya, atau tante saya. Dari pengalaman itu, saya mulai berani menjelajah rumah nenek, bergerak lebih cepat, dan akhirnya tidak lagi membutuhkan baby walker saat otot kaki semakin kuat. Dari sisi pola tidur, saya termasuk bayi yang mudah tidur dan jarang terganggu. Pola makan juga baik, saya makan dengan lahap, mulai dari jajanan tradisional hingga irisan mangga yang rasanya sedikit rasa bawang, karena pisangnya tidak selalu dicuci bersih oleh
tidak selalu dicuci bersih oleh nenek saya. Pada usia 1 tahun 2 bulan, adik saya lahir. Sejak saat itu saya berhenti menyusui dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah nenek dan diasuh oleh tante. Di sana saya sering ditidurkan menggunakan ayunan kain buatan nenek di dapur, lengkap dengan suara per ayunan yang masih saya ingat sampai sekarang. Perkembangan fisik dan motorik saya di masa bayi menunjukkan kombinasi ketahanan tubuh, stimulasi lingkungan, dan perhatian keluarga yang membentuk dasar kemampuan bergerak, menjelajah, serta menyesuaikan diri sejak dini. Dalam 2 tahun pertama, perkembangan kognitif saya berada pada tahap sensori motor. Menurut Piaget, di mana bayi memahami dunia melalui pengalaman sensori dan tindakan motorik. Pada awalnya, kemampuan saya dipengaruhi oleh simple reflexes, seperti menghisap. Saat beralih dari ASI ke botol pada usia 1 tahun 2 bulan, refleks ini sudah berkembang menjadi tindakan terkoordinasi. Misalnya, saya langsung mengambil dan menghisap botol tanpa diarahkan. Pengalaman di baby walker memperlihatkan secondary circular reaction. Saya mengulang gerakan karena menyukai efek bunyi dari mainan. Seiring waktu, kemampuan representasi mental berkembang. Terlihat ketika saya meniru gerakan tante saya, sebuah ciri subtahap internalization of schemas, yaitu kemampuan membentuk simbol mental sederhana dan meniru tindakan. Kemampuan objek permanen juga mulai terbentuk. Ketika Umi pergi sebentar, saya tetap mencari, tapi saya tidak menangis. Itu menunjukkan pemahaman bahwa Umi tetap ada meski tidak terlihat. Eksplorasi lingkungan, seperti bergerak, menjelajah rumah nenek, membantu memahami jarak, arah, dan hubungan sebab akibat. Saya juga banyak meniru perilaku orang dewasa, dari gerakan sholat, bermain ciluk bak, menutup tangan, hingga gestur menunjuk objek. Penemuan Meltzoff 1988 menunjukkan bayi melakukan imitasi aktif dan tertunda, yaitu meniru tindakan yang dilihat beberapa jam atau hari sebelumnya, yang mendukung perkembangan gestur komunikatif saya. Secara keseluruhan, pengalaman sensori motor saya menunjukkan bahwa perkembangan kognitif dibentuk oleh perpaduan eksplorasi, pengalaman sensori, interaksi sosial, dan imitasi, yang menjadi dasar pemahaman saya terhadap dunia pada tahap perkembangan berikutnya. Perkembangan bahasa saya mulai jelas pada usia 10-11 bulan dengan fase babbling, mengeluarkan suara seperti baba atau mama. Kata pertama saya itu Umi, muncul pada usia 1 tahun, menandai kemampuan menghubungkan suara dengan orang yang dikenal. Saat mulai berjalan, saya belajar meniru ritme dan pola bahasa dari orang dewasa, meski kata-kata masih cadel. Saya juga mulai menunjukkan preferensi lewat suara, gestur, atau ekspresi, bentuk awal komunikasi fungsional. Lingkungan rumah nenek yang ramai dan interaksi orang dewasa mendukung perkembangan bahasa saya sejak dini. Dari sisi sosial emosional, saya tumbuh pada tahap trust versus mistrust. Menurut Erikson, di mana konsistensi perhatian dan perawatan keluarga, Umi, nenek, tante, dan kakek membantu membangun rasa aman dan kepercayaan. Attachment utama saya terbentuk pada nenek, dengan banyak figur pengasuh lain yang mendukung multiple attachment menurut Bowlby. Stranger anxiety muncul normal pada usia 6-8 bulan, tetapi separation anxiety saya ringan karena lingkungan ramai dan perhatian keluarga ada. Temperament saya termasuk easy child, mudah ditenangkan, cepat beradaptasi, dan emosinya stabil. Lingkungan keluarga besar dan perhatian ekstra sebagai anak dan cucu pertama, ditambah kelahiran adik pada usia 1 tahun 2 bulan, membentuk dinamika keterikatan baru. Semua pengalaman ini membangun fondasi bahasa, sosial, dan emosional yang kuat sejak awal kehidupan. Pada usia 2 tahun, berat badan saya sempat 9 kg karena sakit, lalu stabil antara 14 kg dan tinggi sekitar 100 cm. Saya aktif, motorik kasar meliputi mengendarai sepeda roda 3, berjalan, berlari, bahkan berenang saat 6 tahun. Motorik halus berkembang lewat mewarnai, mengikuti les, dan coret-coret di buku. Saya belajar menulis garis putus-putus dari A sampai Z dan menulis huruf di kotak persegi. Toilet training diajarkan di PAUD, belajar makan sendiri, mengancing baju, menjahit sederhana, hingga membuat adonan donat. Semua ini membangun kemandirian dan kemampuan motorik saya sejak dini. Selanjutnya kita ke perkembangan kognitif. Saya berada pada tahap praoperasional Piaget, mulai berpikir simbolik tapi masih egosentris dan animistis. Contohnya, saya mengira Umi bisa melihat gambar saya dari ruang lain dan memperlakukan boneka seolah hidup. Saya cepat memahami pelajaran karena Umi mengajar membaca, menulis, dan mengaji. Bermain simbolik seperti masak-masakan, role-play dengan kertas Barbie, dan bermain komputer bersama adik mendukung kreativitas. Rasa ingin tahu saya tinggi, bahkan sampai mencoba memasukkan kaki saya ke roda motor. Pengalaman ini mengajarkan konsekuensi. Menulis di buku diary sejak kelas 1 SD membantu menyalurkan imajinasi saya, ekspresi diri saya, dan kemampuan simbolik. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan bahasa saya. Ekspansi vokabulari berkembang pesat melalui menulis di buku diary. Struktur kalimat lebih tertata di tulisan dibandingkan ucapan. Karena saya mulai lebih pemalu, saya juga sering salah ucap atau membuat grammar error lucu.
Buku favorit saya dongeng hewan peternakan. Saya ingin selalu dibacakan sebelum tidur, meski orang tua sering sibuk. Pengalaman ini menunjukkan perkembangan bahasa melalui interaksi, tulisan, dan cerita sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke tahap perkembangan sosial emosional saya. Pada tahap ini, saya berada di tahap inisiatif versus guilt Erikson, yaitu dari umur 3-6 tahun. Belajar mengambil inisiatif dan memahami tanggung jawab sosial. Di PAUD dan TK, saya mudah beradaptasi, berinteraksi dengan teman, dan aktif menimbrung dalam permainan. Saya belajar menekan emosi, mengelola tantrum, dan mengekspresikan kesedihan lebih terkendali. Hubungan dengan adik saya dekat, meski kadang bertengkar. Ini mengajarkan saya untuk menyelesaikan konflik dan tanggung jawab sebagai kakak. Pengalaman takut dijemput terlambat di SD mengajarkan mengelola kecemasan. Selanjutnya kita masuk ke tahap perkembangan moral. Menurut Colbert, pada tahap prekonvensional, anak menilai benar salah berdasarkan konsekuensi. Saya sering dianggap nakal karena bermain saat disuruh tidur, tapi juga berbagi makanan dengan teman. Pernah ikut teman jahil terhadap anak lebih kecil, akhirnya dimarahi oleh guru saya. Dari pengalaman ini, saya mulai memahami benar dan salah, tapi masih berdasarkan aturan dan konsekuensi, sesuai dengan tahap prekonvensional. Orang tua saya menerapkan pola asuh ketat. Umi menekankan pendidikan agama, mengaji, dan interaksi sosial. Rutinitas harian terstruktur. Saya pergi ke PAUD, kemudian saya di umur berikutnya saya pergi ke TK, belajar membaca, menulis, mengaji, bermain, dan menulis diary. Semua pengalaman ini membentuk perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional saya di masa anak awal. Selanjutnya kita masuk ke masa anak tengah dan akhir, usia 6-12 tahun. Pada masa SD, pertumbuhan fisik saya cukup baik. Tinggi saya sekitar 130 cm saat SD dan 145 cm memasuki SMP. Saya sangat aktif bergerak. Saya suka bermain tangkap-tangkapan dari lantai 1 hingga lantai 3 sekolah saya bersama teman-teman saya. Saya bermain olahraga basket dan badminton saat saya SD, serta ikut senam dan jalan santai setiap hari Jumat di sekolah. Kesehatan saya umumnya stabil, hanya sesekali demam, dan orang tua membatasi vaksinasi massal di sekolah untuk saya. Pubertas pertama saya alami pada usia 12 tahun saat kelas 2 SMP, yang menjadi pengalaman penting memahami perubahan tubuh dan tanggung jawab diri. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan kognitif. Saya berada pada tahap operasional konkret, yang menurut Piaget saat itu saya mulai berpikir logis dan memahami konsep konservasi. Misalnya saat bermain menghitung kelereng di gelas yang berbeda bentuk, saya mengerti jumlahnya tetap sama. Saya cepat menangkap pelajaran bahasa Inggris meski matematika terasa menantang sampai SMP. Hobi saya meliputi memasak, membaca, menulis, melukis, dan bermain sepeda. Saya senang membuat buku cerita sendiri yang bahkan diminati teman-teman hingga mereka rela mengantri untuk membacanya. Cara belajar saya efektif melalui rangkuman, menghafal, dan menonton video pembelajaran, membangun kemampuan berpikir analitis dan kreatif sekaligus. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan bahasa. Kemampuan komunikasi saya cukup baik, meski kadang gramar salah dan berbicara cepat karena ingin kebahagiaan berbicara. Membaca dan menulis berkembang pesat melalui buku favorit seperti Miko dan buku KKPK saat SD, dan karya Terelie saat SMP menjadi buku favorit saya. Menulis menjadi salah satu cara saya mengekspresikan diri. Buku dan cerita yang saya baca memperluas kosakata, membangun kemampuan bercerita, dan membentuk cara berpikir yang lebih runtut serta percaya diri dalam berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan sosial emosional saya. Di tahap ini saya memasuki yang namanya tahap industri versus inferiority menurut Erikson, yang dimana anak belajar kompetensi dan tanggung jawab. Saya dulu sangat disiplin, penurut, dan religius, namun sekarang tidak seperti itu. Dan dulu saya saat berbicara dengan teman sebaya saya, apalagi lawan jenis, saya merasa gugup, jantung berdetak cepat, dan tangan saya bergetar. Persahabatan penting bagi saya di kelas 6 SD. Saya punya kelompok yang bernama Zadai. Itu adalah inisial dari nama kami. Kemudian saat SD itu kami membuat karya sandi untuk komunikasi yang menunjukkan kreativitas sosial. Hubungan dengan guru saya cukup formal dan relasi keluarga sempat renggang karena konflik internal, tapi membaik setelah mengevaluasi dan refleksi. Tantangan seperti perundungan, konflik pertemanan, dan pengalaman percintaan mengajarkan saya menyelesaikan masalah sosial dan membangun kepercayaan diri. Selanjutnya, perkembangan moral. Saya berada pada tahap konvensional level menurut Colbert. Saya mulai memahami aturan, rasa adil, dan empati. Misalnya saya belajar berbagi dengan teman, memahami konsekuensi tindakan, dan menolong teman yang kesulitan. Pemahaman moral saya mulai didorong norma sosial dan aturan, bukan hanya karena konsekuensi pribadi. Saya belajar bahwa bertindak baik tidak hanya soal hukuman atau pujian, tetapi juga tentang rasa tanggung jawab sosial. Saya bersekolah di sekolah swasta. Itu adalah pilihan saya sendiri karena teman TK saya banyak yang masuk di sekolah itu. Prestasi akademik saya standar karena saya lebih fokus bermain. Aktivitas ekstrakurikuler saya bervariasi, dai cilik, memasak, dan English club.
rutinitas sehari-hari sederhana, sekolah dan pulang, karena orang tua sering pulang larut malam, peristiwa penting seperti pindah sekolah, membangun kelompok pertemanan, dan menghadapi konflik sosial membentuk ketahanan kemandirian dan kemampuan menyesuaikan diri sejak usia 6 hingga 12 tahun. Proses mengeksplorasi perjalanan perkembangan diri saya sangat membuka mata. Saya menyadari bahwa pengalaman masa kecil, mulai dari stimulasi membaca, menulis, dan mengaji sejak PAUD, hingga bermain simbolik dan menjelajah lingkungan, membentuk rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemandirian saya. Attachment yang secure dengan nenek dan perhatian orang tua sejak bayi membangun rasa aman dan kemampuan saya berinteraksi dengan orang lain. Saya juga menyadari bagaimana menghadapi konflik sosial dan perundungan di SD dan SMP. Dan itu mengajarkan saya ketahanan dan kemampuan mengelola emosi. Yang baru saya ketahui adalah banyak perilaku dan minat saya saat ini seperti menulis, membaca, dan refleks mendalam telah terbentuk sejak masa anak awal. Pemahaman ini membuat saya lebih menghargai diri sendiri dan perjalanan hidup saya. Saya menyadari kekuatan dan kelemahan saya, dan menyadari bahwa saya memiliki kapasitas untuk terus berkembang. Melalui refleksi ini, teori-teori perkembangan manusia menjadi nyata. Tahap sensori motor dan pra-operasional biasa terlihat dari eksplorasi lingkungan dan bermain simbolik saya. Tahap trust versus mistrust dan inisiatif versus guilt Erikson tampak dari interaksi saya dengan pengasuh dan teman. Sedangkan pemahaman benar salah sesuai Kohlberg muncul dari pengalaman saya belajar konsekuensi perilaku. Konsep yang paling berarti bagi saya adalah resilience dan peran attachment secure. Saya menyadari dengan dukungan yang tepat, anak bisa berkembang optimal meski menghadapi tantangan. Sebagai calon psikolog, pengalaman ini memperkuat pentingnya melihat klien secara holistik, memahami konteks, attachment, dan faktor protektif yang membentuk perkembangan mereka. Saya belajar menghargai perjalanan setiap individu dan menekankan perspektif empatik dan informatif dalam praktik saya kelak. Terima kasih kepada keluarga saya yang sabar berbagi cerita dan membantu merekonstruksi perjalanan hidup saya. Proses ini membuat saya semakin menghargai diri sendiri dan perjalanan perkembangan saya.